Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama Memrip Kamukosolang. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum kita lanjut, silakan Anda perhatikan gambar yang ada di samping. Nah, gambar di samping adalah aktivitas yang dilakukan oleh anggota DPR atau anggota MPR dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan. Namun di sini kalau Anda perhatikan terjadinya perdebatan. Ya, terjadinya perdebatan. Dan juga kalau yang gambar yang di bawah itu di mana tertib dalam mengikuti suatu rapat. Ini adalah lembaga negara DPR, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik? Nah, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Ini pemahaman atau pengertian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, untuk menata atau bagaimana supaya tata kelola pemerintahan yang baik itu bisa berkelanjutan terus-menerus. Nah, ada 3 unsur yang perlu dilakukan dalam menata, kelola, atau menata dan mengelola pemerintahan yang baik. Ada 3 unsur pokok yang bersifat sinergis, saling berkaitan, saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Nah, kita tahu bersama bahwa pemerintah berperan sangat penting dalam suatu negara, di mana pemerintah punya kewenangan untuk memberikan keputusan, memberikan kebijakan supaya administrasi suatu negara itu bisa berjalan dengan baik. Dan tentu ada jangka waktu. Di sini ada pada suatu periode tertentu. Dalam setiap pemerintahan pasti ada pergantian ya, misalkan ada pemilihan seperti itu. Dan untuk yang kedua, unsur swasta wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Nah, pemerintah tidak boleh mengabaikan swasta atau wirausaha. Demikian sebaliknya, wirausaha atau swasta tidak boleh mengabaikan pemerintah, tetapi perlu ada kerjasama, perlu ada bergandeng tangan bekerjasama antara swasta atau wirausaha dengan pemerintah supaya dapat bergerak dalam pelayanan publik atau dapat berjalan dengan baik. Dan ketiga, unsur warga masyarakat. Nah, warga masyarakat juga berperan penting untuk supaya tata kelola pemerintahan yang baik ini berkelanjutan. Karena kalau hanya mengandalkan pemerintah itu tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi perlu juga ada peranan dari masyarakat bekerja sama dengan pemerintah supaya kita bisa dapat menata dan mengolah cita-cita atau tujuan dari suatu negara itu bisa tercapai jika tata kelola pemerintahan yang baik itu berkelanjutan. Tentu perlu ada kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat. Jadi unsur pertama dan unsur kedua, unsur ketiga perlu bekerja sama satu dengan yang lainnya supaya, dan perlu juga ada penataan kelola pemerintahan yang baik sehingga apa yang menjadi cita-cita atau harapan dari suatu negara bisa terwujud. Nah, di sini ada siklus yang bisa Anda perhatikan, good and clean governance atau pemerintah yang baik dan bersih. Nah, di sini ada pemerintah tapi juga non-pemerintah. Artinya bukan hanya pemerintah yang bisa menjalankan bagaimana supaya pemerintah dapat berjalan dengan baik, bukan hanya peranan pemerintah, tetapi juga perlu ada dukungan dari non-pemerintah, yaitu masyarakat. Perlu ada dukungan, perlu ada kerjasama, sehingga pemerintah juga dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan bagaimana supaya tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud? Nah, pemerintah perlu melakukan ada 5 hal, yaitu
pemerintah perlu bekerja secara efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, kalau misalkan tidak jujur, maka suatu pemerintah itu pasti takut untuk terbuka atau transparan, dan pasti takut untuk bertanggung jawab. Karena itu, kelima hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah. Bahkan juga hal ini dimulai dari setiap kita pribadi atau sebagai masyarakat untuk juga bisa melakukan peran kita sebagai masyarakat, melakukan itu secara efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, apa peran kita sebagai warga negara? Kita perlu juga berpartisipasi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berpartisipasi dalam sistem politik di Indonesia. Nah, apa sih itu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia? Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Nah, jadi kalau misalkan kita belum terlibat sebagai masyarakat dalam sistem politik di Indonesia, itu belum bisa disebut partisipasi. Tapi ketika kita sudah berpartisipasi, itu baru bisa dikatakan partisipasi warga negara dalam sistem politik. Jadi kita perlu juga turun tangan, memberikan peran berpartisipasi dalam sistem politik di negara Indonesia. Seperti contoh di samping, kalian boleh perhatikan ada seorang kakek yang datang memberikan hak suaranya sekalipun dia tidak dapat berjalan hanya dengan menggunakan kursi roda, tapi dia penuh dengan inisiatif sebagai warga negara untuk memberikan hak suaranya. Dan di sini juga ada masyarakat yang sudah memasukkan kotak suara. Dan di sini juga salah satu contoh selain pemilu ya, atau selain kita memberikan hak suara kita dalam pemilihan, ini juga salah satu contoh partisipasi warga negara, yaitu mengikuti kampanye. Nah, itu juga merupakan partisipasi warga negara dalam sistem politik. Contoh-contoh partisipasi, contoh dalam lingkungan keluarga, yaitu bermusyawarah dalam pembagian tugas. Misalnya di rumah itu ada kakak atau adik, orang tua memberikan tugas apa yang perlu dilakukan. Kemudian bersosialisasi dengan sesama anggota keluarga, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, ya. Nah, contoh-contoh lainnya partisipasi dalam lingkungan sekolah, misalnya contoh pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua murid atau ketua kelas, bersosialisasi dengan guru dan murid, itu juga bagian dari partisipasi di lingkungan sekolah. Kalau contoh partisipasi di lingkungan masyarakat, yaitu mengikuti pemilihan umum. Apalagi sekarang dalam persiapan khususnya di Sulawesi Utara, pemilihan gubernur. Nah, itu salah satu contoh. Dan juga contoh lainnya bergotong royong atau kerja bakti dalam lingkungan masyarakat. Dan contohnya juga bela negara. Nah, ini merupakan contoh-contoh partisipasi warga negara dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan masyarakat, dan juga keluarga. Ini wujud kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tata kelola pemerintahan yang baik akan terus berkelanjutan. Demikianlah pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di saat ini telah selesai. Semoga bermanfaat dan juga bisa diulangi kembali materi ini sebagai modal bagi masa depan Anda. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.